Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1321 bukan semua. Untungnya, tidak seperti pil, tanaman spiritual tidak memiliki batasan seberapa sering mereka dapat dikonsumsi dengan satu-satunya pengecualian pada kasus yang sangat jarang terjadi. Misalnya, tanaman yang dapat memperpanjang umur 10.000 tahun hanya dapat digunakan satu kali. Namun, dalam kasus daun teh ini, manfaatnya hanya akan meningkat jika digunakan dalam waktu lama. Daun teh ini tidak hanya dapat membantunya memasuki kondisi tanpa pamrih dengan lebih mudah, seiring berjalannya waktu. Akan menjadi lebih mudah baginya untuk masuk ke kondisi ini bahkan tanpa daun teh. Itulah manfaat dari harta karun alami. Penampilannya sungguh membuat penasaran, gumam Madeline. Namun, dia merasa jika dia bisa memikirkannya, Dion juga bisa. Apa yang menurutnya sungguh aneh adalah bahwa suaminya yang biasanya cerdas tampaknya sama sekali tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Dia menyimpulkan bahwa ini ada hubungannya dengan tindakan Evangeline. Yin dan yang kecil bergegas berkeliling sebelum menemukan jalan ke telapak tangan Madeline. Sepertinya mereka paling suka dimanjakan olehnya. Setiap kali aku memikirkan tentang misteri Evangeline, kalian berdua muncul. Madeline tersenyum penuh arti, sambil mengelus ringan kepala kecil mereka. Kalian berdua tidak ingin aku mengetahuinya, Karena itu masalahnya, aku akan membiarkannya. Baiklah, selesai. Dion tersenyum ringan pada dua cangkir tehnya yang sudah selesai. Keharumannya saja sudah membuat Dion merasa seolah-olah sedang berpindah ke pesawat lain. Tak lama kemudian, pasangan suami istri itu duduk berhadapan di atas rerumputan hijau subur, dengan secangkir teh kosong di hadapan mereka masing-masing. Dion tiba-tiba merasakan jiwanya berkembang, spiritualitas luar biasa yang belum pernah dia rasakan sejak dia mengonsumsi afrodisiak 9 awan. Alih-alih dihalangi oleh kenyataan bahwa bukan tubuh aslinya yang meminum teh, Dion merasa hubungannya semakin dalam. Seolah-olah berada dalam dunia batinnya sendiri telah memperkuat perasaan daun teh. Faktanya, hal ini tidak jauh dari kebenaran. Metode Dion saat ini membuatnya seolah-olah daun teh dimasukkan langsung ke dalam jiwanya. Ini tiba-tiba membuka dunia baru bagi Dion. Jika lebih efisien meminum obat-obatan dan tanaman spiritual di dunia batinnya, efek dalam pertempuran akan sangat mencengangkan. Sebelum dia dapat mengikuti alur pemikiran ini lebih jauh, Dion tiba-tiba merasa bahwa hubungannya dengan dunia telah terputus. Dia tenggelam dalam keadaan tanpa pamrih begitu dalam sehingga tidak ada apapun selain dirinya sendiri. Pada saat itulah dia muncul di ruang yang luas sekali lagi. Yang mengejutkan, ruang luas ini adalah dunia batinnya sendiri, tempat yang sangat ia kenal. Namun, bukan hanya pohon spiritual yang ditanamnya yang hilang, Madeline juga tidak terlihat. Sebaliknya, semua yang berdiri di hadapannya hanyalah bayangan manifestasinya. Berdiri di ketinggian lebih dari 100 meter, Dion merasakan jantungnya bergetar di hadapan batinnya sendiri. Apakah ini benar-benar aku? Lalu kenapa aku begitu gugup? Dion mengerutkan kening. Mengapa tempat ini tampak seperti dunia batinnya, namun pada saat yang sama? Disonansi kognitif hampir membuatnya pusing. Di dalam dunia batin Dion yang sebenarnya. Atau setidaknya apa yang dia anggap sebagai dunia batinnya yang sebenarnya. Manifestasinya terus-menerus terbang di langit dengan yang primordialnya tepat di bawah dikelilingi oleh yin primordial istri-istrinya. Namun, saat berada di dunia batin yang sebenarnya, Dion hanya memiliki 6 yin primordial yang melayang di sekelilingnya, milik Ri, Clara, Amporae, Madeline, Kukan, dan Amethyst, ada 8 di dunia ini. Dia tidak mengerti apa yang dilihatnya. Saat dia mengambil keperawanan Amporae dalam kehidupan ini, kedua yin primordialnya menyatu menjadi satu. Faktanya, setiap hari Madeline dan Ri semakin memahami benih keyakinan mereka, baik yin primordial Kukan maupun Amethyst perlahan-lahan diserap oleh mereka. Jadi, tidak satu pun dari kejadian ini yang dapat menjelaskan mengapa dua yin primordial tiba-tiba muncul entah dari mana. Perasaan ilahi Dion melesat ke depan, tetapi dia tiba-tiba merasa ada penghalang tak berbentuk di sekitar manifestasinya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menembusnya. Tidak perlu berusaha terlalu keras, kamu belum layak untuk melihat diriku sepenuhnya. Pada saat itu, suara yang terdengar hampir seperti cermin Dion terdengar di telinganya. Itu dalam, kaya dan penuh percaya diri, sama seperti milik Dion, tapi membawa nada kuno dan bergema yang tidak bisa dia tandingi. Seolah-olah Dion adalah raja dari kerajaan kecil, sementara manifestasinya sudah menjadi dewa. Namun, tidak ada salahnya memberitahumu siapa pemilik yin primordial itu. Manifestasi Dion berlanjut dengan tidak tergesa-gesa. Yang ini milik Evangeline, dan yang ini milik Luna. Mata Dion melebar. Apa yang baru saja Anda katakan? Manifestasi tidak berusaha mengulanginya. Sepertinya dia sama sekali tidak mendengar kata-kata Dion. Namun, gelombang di hati Dion berbicara lebih keras dari suaranya.
Dia tidak tahu bagaimana cara menerima informasi itu. Tentu saja, Dion pada tingkat tertentu tahu bahwa dia telah berhubungan seks dengan Evangeline, tetapi dia belum sepenuhnya yakin. Sejauh yang dia tahu, Evangeline telah menemukan beberapa monster betina secara acak untuk membiarkan Dion melampiaskannya. Faktanya, dia mengalami mimpi buruk tentang hal seperti itu lebih sering daripada yang ingin dia akui. Terlalu sulit untuk menerima bahwa keberadaan yang lebih tinggi akan menidurinya. Kesombongan Dion mencapai langit. Tapi itu tidak berarti dia mengalami delusi. Dia percaya diri dalam pertarungan apapun karena dia bisa mengandalkan kecerdasannya di mana kekuatannya tidak cukup, tetapi kecerdasan tidak berguna dalam urusan cinta. Yang lebih aneh lagi, meskipun Dion sangat tampan, sudah sebanding dengan kebanyakan ahli Dao, dia masih belum mencapai eksistensi tinggi yang sebenarnya. Ayah Lilith hanyalah salah satu contohnya. Meski menyembunyikan wajah aslinya, dia sudah bisa bersaing dengan Dion secara seimbang. Sederhananya, bahkan jika eksistensi tinggi begitu tergila-gila pada seks sehingga memilih pria hanya karena penampilannya, Dion tetap bukanlah pilihan terbaik mereka. Ini juga belum semuanya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1322 menghina. Dion berpikir bahwa bahkan jika Evangeline karena alasan yang tidak dapat dijelaskan memilih dia sebagai mitra kultivasi ganda, sesuatu yang harus dia terima mengingat 33, sekarang 30. Anjing laut di dunia batinnya, dia tidak akan pernah memberikan keperawanannya kepadanya. Namun, semua pemikiran ini ditampar dengan satu kalimat oleh manifestasinya. Mengenai masalah Luna, Dion merasa hal itu semakin dekat. Berbeda dengan Evangeline yang tidak memiliki sedikit pun perasaan terhadapnya, Luna berbeda. Pada awalnya, hukum persidangan kedua secara paksa memanipulasi emosinya untuk merasakan Luna. Faktanya, Dion bahkan menghilangkan emosi tersebut saat dia mengkhianatinya. Namun, pada akhirnya, mau tak mau dia merasa simpati padanya setelah mengetahui kebenaran di balik masa lalunya. Jika bukan karena Luna dan Amporae, Dion tidak akan pernah lulus ujian keduanya, dia akan mati. Sebenarnya dia sudah mengubur perasaan apapun yang dia miliki terhadap Luna. Setelah membuatnya mengalami semua rasa sakit itu, dia sebenarnya memaksanya untuk menyaksikan dia bunuh diri. Bekas luka seperti itu bukanlah jenis yang dapat disembuhkan. Awalnya, lebih mudah baginya untuk melupakan Luna secara perlahan. Dia mengira setelah tidak melihat yin primordialnya di dunia batinnya, dia telah berjanji pada pria lain. Kebenaran seperti itu membuat manipulasi selama beberapa dekade menjadi lebih sulit. Tapi, siapa sangka bukan karena Luna kehilangan keperawanannya pada pria lain. Tapi manifestasi Luna telah menyembunyikan yin primordialnya bersama dengan yin Evangeline karena dia tidak cukup kuat untuk memanfaatkannya. Dion berkedip saat matanya memerah. Aku telah menganiaya kalian berdua. Terutama kamu, Luna. Ketidakdewasaannya sendiri membuat dia menjelek-jelekkan wanita hanya demi harga dirinya. Namun, pengalamannya dengan Amporae telah membuatnya berhasil melewati rintangan mental tersebut. Saat dia memutuskan untuk tidak peduli apakah Amporae benar-benar jatuh cinta dengan pria lain atau tidak, adalah saat dia benar-benar memaafkan Luna. Tapi, pemandangan yin primordialnya di sini menghantamnya seperti truk. Fakta bahwa dia tidak akan pernah bertemu dengannya lagi hanya memperburuk keadaan. Dia tidak akan pernah bisa meminta maaf. Dion memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam menenangkan gelombang hatinya. Jika Anda datang ke sini dengan kondisi mental Anda sebelumnya, saya akan mengusir Anda begitu saja. Anda belum benar-benar memahami arti sebenarnya di balik kesombongan dan apa artinya memandang dunia dengan jijik. Kamu memilih jalan kedaulatan ketika kamu hanya tahu sedikit tentang dunia persilatan dan bahkan belum mengambil langkah pertama dalam kultivasi. Namun kamu tidak pernah mempertanyakan jalan yang kamu cari ini. Ini bukanlah arti sebenarnya di balik menjadi seorang penguasa. Seorang penguasa bukanlah orang yang tidak bisa mengakui kesalahannya dan tidak bisa mengubah arah. Mereka adalah orang yang melihat tujuan itu sebagai keinginannya dan terus maju dengan caranya sendiri, mengambil langkah apapun yang mereka perlukan sesuka mereka. Anda telah menafsirkan manifestasi ini sebagai yang berdaulat, padahal ia jauh lebih dari itu. Ketika jalur kedaulatan dan jalur penciptaan bertemu, saat itulah Anda akan memahami anugerah yang tersembunyi di dalam diri Anda. Baik itu 9 hati Dao atau yang lainnya, jalur yang Anda tempa akan menghancurkan semuanya. Dion melihat ke arah manifestasinya, hatinya menenangkan. Saya meremehkan jalan kedaulatan. Suara kuno Dion meraung. Tampak samar-samar bahwa manifestasinya adalah kemarahan. Bukan dengan dunia, atau dengan jalan itu sendiri, tapi pada Dion karena membidik terlalu rendah. Jika bukan karena fakta bahwa ia tidak bisa, ia akan melepaskan dirinya dari tubuh Dion dan membuat jalannya sendiri. Bukan saja kamu cukup menyedihkan hingga kehilangan dirimu sendiri dalam keputusasaan akibat jalan kekacauan. Kamu sebenarnya mempunyai wajah yang sombong bahkan ketika kamu bergantung pada harapan dan impian orang lain untuk menjaga dirimu tetap stabil. Bagaimana ini bisa menjadi sikap seorang penggaris? Dion tidak terlalu cemberut.
Setelah menghilangkan kegugupan awalnya, dia menyadari bahwa manifestasinya hanyalah mengeluarkan pikiran terdalamnya. Dia dan perwujudannya bukanlah dua entitas yang terpisah, mereka adalah satu kesatuan. Hanya saja perwujudannya mewakili puncak dari apa yang akan terjadi suatu hari nanti, sementara dirinya saat ini bahkan tidak layak untuk hal-hal seperti itu. Semua yang dikatakan oleh manifestasinya adalah benar. Tidak peduli seberapa besar Dion mengabaikannya, dia masih belum menyelesaikan masalah hari itu. Dia hanya menggunakan serangan ofensif terkuatnya hanya karena dia takut. Tidak ada cara untuk menghindari kebenaran ini. Dalam hidup Dion, dia hanya merasakan ketakutan yang nyata dan tak tertahankan, dua kali. Yang pertama adalah saat dia melihat tubuh entitas tersebut, dan yang kedua adalah saat dia memahami kebenaran di balik apinya. Yang kedua sangat menghancurkannya sehingga dia benar-benar mencoba bunuh diri. Jika bukan karena tubuh undeadnya, yang ironisnya diperkuat oleh api hitam yang sangat dia takuti, dia akan menjadi orang mati saat ini. Ironisnya sungguh luar biasa. Dion kehilangan kesabaran, bahkan mendorong Liliana yang tidak bersalah ke dalam ruang penyiksaan selama hampir 100 tahun, semua karena dia melakukan kesalahan. Dia sangat marah padanya karena dia berani mencoba mengambil nyawanya. Jadi mengapa dia tidak sama marahnya pada dirinya sendiri karena melakukan hal yang sama? Kemarahan yang dirasakan oleh manifestasinya. Keinginan tak terkendali untuk menghancurkan segalanya untuk melampiaskan amarahnya, inilah yang sebenarnya dirasakan Dion di dalam hati. Betapapun marahnya dia terhadap Liliana. Dia bahkan lebih marah pada dirinya sendiri. Kau selalu sibuk setiap hari, membodohi orang-orang yang bahkan tidak layak mendapat perhatian kita, namun merasa bangga melakukannya. Siapakah Dewa Emas Belaka, Dewa Sejati Tatsuya, Dewa Sejati Hydra? Siapakah orang-orang bodoh ini jika dibandingkan dengan kita? Beraninya kamu merasa bangga mengalahkan mereka? Bahkan sekarang, satu-satunya hal yang menjaga kestabilan hati Dao Dion adalah harapan dan impian generasi tua klan mortal. Alasan dia bisa mengabaikan pemahamannya tentang Chaos bukan karena kehebatannya sendiri, tapi karena kehebatan orang-orang yang bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun ke arahnya jika mereka berdiri di sini. Betapa menyedihkannya hal itu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1323 realitas. Inilah realitas jalan kedaulatan. Sebanyak Anda memerintah dan berkuasa atas orang lain, Anda hanya bisa bertumbuh dengan memanfaatkan kepercayaan yang dimiliki orang-orang terhadap Anda. Sejak awal waktu, inilah cara orang mendaki kehadiran sejati yang terakhir. Mengapa ujian kedua sangat diperlukan untuk memahami kehadiran? Itu karena seseorang perlu memahami apa artinya menjadi seorang penguasa sebelum mereka dapat memahami jalan ini. Tahukah kamu berapa banyak orang yang telah mencapai hadirat Tuhan dengan mengandalkan hati yang berdaulat? Suara manifestasi Dion yang dalam dan mendidih terus berlanjut. Jawabannya 0. Mengapa jiwa naga raja setengah langkah sudah sekuat kehadiran tingkat raja? Itu karena jalur ini lemah. Jumlah orang yang benar-benar bisa menyebut diri mereka dewa. Jenis ahli yang akan melenyapkan kalian yang disebut dewa sejati dengan satu nafas, dapat dihitung dengan satu tangan bahkan jika kalian melihat kembali ke awal waktu itu sendiri. Namun kamu ingin menggunakan jalan yang begitu lemah untuk memahami hal seperti itu. Haruskah aku menyebutmu kuat atau bodoh? Dion tiba-tiba mulai tertawa. Tubuhnya gemetar, bukan karena emosi yang mendalam, melainkan karena lega. Dia tiba-tiba mengerti apa arti mahkota dari manifestasinya. Ini tidak mengacu pada kedaulatan belaka, ini adalah representasi dari kedudukan di atas segalanya. Apa arti mahkota? Itu hanyalah simbol otoritas. Namun, otoritas di jalur manakah yang menjadi pertanyaan? Akankah Dion menguasai wilayah kecil? Apakah dia akan memerintah sebuah planet? Sebuah galaksi? Sebuah alam semesta? Sebuah kuadran? Mungkin, lelucon yang luar biasa. Mahkotanya tidak mewakili semua hal ini. Itu berdiri di atas itu. Itu bahkan tidak mengacu pada penguasaan atas alam fana atau alam abadi belaka. Yang diperjuangkannya bukanlah kendali mutlak atas hal-hal ini, tetapi atas Dion sendiri. Bagus, deru manifestasinya mengguncang langit dunia batinnya. Bahkan surga sendiri tidak dapat mendikte apa yang kamu bisa dan tidak bisa lakukan. Siapakah yang dapat mengatakan bahwa mereka berkuasa atas diri mereka sendiri sepenuhnya? Adakah yang bisa mengatakan hal seperti itu? Manusia memiliki presiden dan perdana menterinya sendiri. Dewa memiliki kepala klan dan rajanya. Para raja menundukkan kepala mereka kepada kaisar dan kaisar menundukkan kepala mereka kepada para transenden. Kalau begitu, para transenden harus berkuasa atas hidup mereka sendiri, bukan? Namun, bukankah transenden sudah mati? Bahkan Abraxas yang perkasa pun mendekati akhir hidupnya. Pada akhirnya, para transenden menundukkan kepala mereka ke surga. Tawa Dion meningkat, membawa sedikit kegilaan saat ekspresi tegas muncul di matanya. Dengan satu pemikiran, Dao Heart-nya hancur untuk kedua kalinya. Keinginan Dion berkobar di belakangnya. Warna biru royal yang indah dari ahli senjata. Angin yang lembut dan hijau daun teh.
Kristal yin dan yang dari apinya. Warna pelangi yang menakjubkan dari musiknya. Kristal yang megah dan berkilauan akan perwujudan perak dari keinginan ruangnya. Kegelapan yang pekat dari kematiannya akan terjadi. Dan, akhirnya, titannya yang belum berbentuk dan wil waktu. Terakhir kali Dao Heart Dion hancur, keinginannya menghilang bersama mereka. Bagaimana Anda bisa mempertahankan hubungan dengan surga tanpa hati Dao? Karena itu, masuk akal jika keinginan menghilang saat hati Dao sangat menderita. Inilah yang terjadi pada Patia Neva, dan demikian pula yang terjadi pada Dion. Seperti yang diharapkan, keinginan Dion mulai memudar, tidak mampu menopang dirinya sendiri. Pemahaman bahwa dia telah mengorbankan nyawanya pun hilang begitu saja. Namun, Dion telah menguatkan dirinya. Saat dia membuat keputusan ini, dia sadar bahwa ini akan terjadi. Bahkan jika kekuatan tempurnya turun drastis, dia bersedia membuat pilihan yang sama ratusan bahkan 1000 kali lagi. Pada saat inilah mahkota bersinar sekali lagi. Ketika Dion melepaskan diri dari ketidaknyamanan sejarah Amphorae dalam kehidupan ini, mahkotanya telah mengambil tindakan. Tidak hanya secara paksa meningkatkan ukuran dunia batinnya, tetapi juga menggandakan kekuatan jiwanya dalam sekejap. Ketika Dion menelan pil Martial Saint, berharap menderita kesakitan selama berhari-hari atau berbulan-bulan, mahkotanya bersinar sekali lagi. Tidak hanya secara paksa meniadakan efek gerbang kematian dari pil. Itu juga memberinya 9 meridian baru dalam sekejap. Ketika dunia batin Dion ingin menutup kembali budidayanya karena peningkatan jumlah meridian dan fondasinya. Itu karena mahkotanya yang dihentikan secara paksa. Kali ini, bahkan tanpa membentuk hati Dao yang tepat, mahkotanya bertindak sekali lagi. Apa hukum dan batasan surgawi yang omong kosong itu? Aku menyerahkan hidupku demi pemahaman ini, siapakah kamu yang akan mengambilnya? Mahkota menjadi jangkar baru Dion. Dia sekarang perlahan bisa memahami hati Dao baru, yang berdiri bahkan di atas 9 pusat. Hari di mana dia berhasil akan menjadi hari di mana dunia persilatan bermain di telapak tangannya. Dion tidak bisa menahan tawa sekali lagi. Tidak ada imbalan yang lebih besar bagi seorang kultivator selain sikap tegas. Dia mengambil tindakan ini dengan masih meremehkan kemampuan manifestasinya, namun dia sangat terkejut. Pemahamanku tentang The Crown setidaknya 10%. Jika orang lain mendengar pikiran Dion, mereka akan terkejut. Tidak ada yang berani mengatakan hal seperti itu tentang manifestasi mereka. Bahkan buku-buku kuno dari klan Elfin kuno hanya bisa memiliki pemahaman 20% setelah beberapa generasi. Tapi tak disangka Dion akan mengatakan dia mengerti 1/10. Itu benar-benar mematikan pikiran. Namun, manfaat dari pemahaman ini terlihat jelas. Mahkotanya memiliki kemampuan untuk mempertahankan 7 dao setengah langkah. 2 di antaranya dianggap sebagai hukum tertinggi. Kekuatan mahkota terletak pada kemampuannya untuk membengkokkan jalan bela diri. Sebelumnya, 100.000 kilometer adalah batas maksimal yang bisa dicapai jiwaku tanpa menembus alam dao. Namun ia mematahkan jalur itu dan mencapai 200.000 kilometer, dan itu hanya dengan pemahaman 5%. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1324 menghilang. Tanpa perlu memeriksanya, Dion tahu bahwa jiwanya telah menguat sekali lagi. Hanya saja, kali ini bukan ukurannya, tapi kepadatan dan kualitasnya. Sebelumnya, dunia batin Dion telah hancur ketika dia meminum pil Santo bela diri karena konstruksinya terlalu lemah. Mengandalkan pemahaman 5% dari mahkotanya tidaklah cukup. Ditambah lagi dengan fakta bahwa dunia batinnya dimaksudkan untuk mengandalkan ketiga jalur bela diri, dan bukan hanya satu, dan itu adalah resep bencana. Untungnya, setelah meminum pil bela diri, dunia batinnya runtuh dan memadat untuk membangun fondasi yang lebih kokoh. Meskipun jangkauannya sekarang hanya sedikit di atas 500 meter, jauh dari jangkauan 1 kilometer sebelumnya, namun jaraknya jauh lebih kuat. Jika bukan karena ini, dunia batin Dion akan mampu menahan peningkatan budidayanya. Sekarang, mahkota Dion menjadi lebih sombong. Meski masih memiliki ciri-ciri alam surgawi, jiwa Dion sudah mulai menunjukkan kualitas energi jiwa tingkat planet. Faktanya, meskipun masih diproyeksikan sebagai energi jiwa tingkat bulan, energi jiwa Dion memiliki sifat kuat dan padat dari energi jiwa tingkat planet setengah langkah. Manifestasi semacam ini seharusnya tidak mendapat tempat di alam fana ini. Dion mau tidak mau berpikir sendiri, melihat ke arah jiwanya yang baru lahir. Anak damai yang sekarang berusia 5-6 tahun sepertinya tidak memperhatikan tatapan Dion. Manifestasi Dion mempermainkan hukum alam fana seolah-olah itu adalah taman bermainnya sendiri. Bahkan jika Dion sangat bodoh, dia tidak akan percaya bahwa ini tidak ada hubungannya dengan itu. Peningkatan kekuatan jiwa ini bahkan lebih baik daripada peningkatan ukuran alam indera ketuhananku. Sekarang, bahkan tanaman spiritual tingkat planet pun akan kesulitan bersembunyi dariku. Dan, Dion tersenyum, sambil berpikir, sekuntum bunga putih muncul di sisinya. Terakhir kali dia mencoba ini, dia gagal total.
Nyatanya, bunga itu layu di depan matanya. Tapi, kali ini, klon 5% sempurna keluar dari dalam, tampak seperti bayangan cermin sempurna dari Dion. Sebelumnya, peningkatan Dion sejauh ini melampaui pemahamannya tentang teknik keluarga Florence sehingga jiwanya menjadi terlalu lemah untuk menghasilkan klon 1%. Tapi, sekarang, meskipun sebelumnya dia mampu membentuk 15% klon 5% ini membuatnya lebih bahagia daripada klon manapun yang pernah dilakukannya. Seringai Dion semakin melebar. Selama setengah bulan berikutnya, Dion hanya tinggal di dunia batin yang sebenarnya dan merenungkan kebenaran dari manifestasinya. Baru sekarang dia menyadari keagungan sebenarnya dari manifestasi humanoid dan mengapa manifestasi tersebut sangat langka, namun pada saat yang sama sangat sulit untuk dipahami sepenuhnya. Kenyataannya adalah meskipun pohon kehidupan dan kematian keluarga Akasia adalah yang paling kuat dari 3 teknik kuno, masalah ini jauh lebih rumit daripada yang terlihat. Pertama, keluarga Matilde hanya mampu mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari mata asura mereka setelah mengolah iblis Ki. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Jika sekarang kita membandingkan manifestasi mata asura dengan pohon kehidupan dan kematian, mata asura akan melampauinya hampir 10%. Artinya, klan Akasia hanya memahami manifestasinya hingga 20%, namun klan Matilde telah berkembang hingga 30% setelah menemukan efek iblis Ki. Kisah yang satu ini cukup bagi seseorang untuk memahami betapa rumitnya memahami suatu manifestasi secara utuh. Bagaimana klan Matilde bisa mengetahui bahwa Ki konvensional bukanlah yang terbaik bagi mereka? Mereka hanya bisa menganggap diri mereka beruntung karena telah mengetahui kebenaran ini sebelum klan mereka mati. Alasan kedua mengapa manifestasi klan Acacia begitu kuat dibandingkan adalah karena betapa mendalamnya teknik keluarga Florence. Berbeda dengan 2 klan lainnya, klan Florence hanya memahami sekitar 10% manifestasinya. Namun, mereka masih berhasil berdiri sejajar dengan 2 lainnya. Potensi perwujudannya jelas. Namun, Dion curiga jika memahami suatu manifestasi semudah meminum daun teh ini, pemahaman para elf akan jauh lebih dalam dari ini, bahkan mengingat tingkat planetnya. Dion hanya bisa berasumsi bahwa perwujudannya istimewa. Ini secara praktis membimbingnya sendiri, secara langsung memberitahu dia apa yang perlu dia pahami. Jika orang lain yang memahami manifestasinya mengetahui hal ini, mereka akan mati karena iri hati. Kita harus lebih fleksibel dengan api putih kami. Pahami bahwa kemurniannya tertanam jauh lebih dalam di dalam cahaya daripada kehendak suci. Itu adalah esensi dari semua kebaikan di dunia. Jika kita melapisi pemahaman tentang kehendak ciptaan untuk ini, apa yang kamu terima? Jika kami tumbuh cukup kuat, kami dapat langsung menganugerahkan kehidupan. Kehidupan yang dimaksud oleh manifestasinya bukanlah sesuatu yang menantang surga seperti membangkitkan orang mati, meskipun mungkin suatu hari nanti dia bisa melakukan hal seperti itu. Yang dimaksud Dion kuno ini adalah menghidupkan ciptaan yang lebih kecil. Ketika Dion melawan pewaris klan surga Kitsune, Masako, dia menggunakan pemahamannya tentang sihir dan kedekatan klannya dengan surga untuk menciptakan makhluk realistis. Hal ini mengurangi beban energi mentalnya dengan membiarkan tekniknya mencapai tingkat perasaan tertentu. Saat ini, Dion dengan pemahaman 10%-nya dapat membentuk burung realistis atau makhluk kecil lainnya dengan api putihnya. Mereka akan mampu mencapai jarak yang bahkan akal sehatnya tidak bisa mencapainya. Namun, ini adalah kemampuan yang kurang berguna dibandingkan keadaan sekarang. Lagi pula, apakah dia benar-benar membutuhkan lebih dari 200.000 kilometer dalam waktu dekat? Hal itu diragukan. Meski begitu, ketika dia memikirkan tentang bagaimana makhluk-makhluk ini memiliki kekuatan hidup mereka sendiri, membuat jangkauan mereka tidak terbatas. Dia menyadari bahwa potensi mereka untuk melakukan pengintaian tidak terbayangkan. Dion berpotensi mengawasi banyak alam semesta sekaligus. Kemampuan penganugerahan kehidupan ini mungkin tampak seperti salah satu karakteristik api kami bagi orang lain. Namun sebenarnya ini hanyalah perpanjangan dari karakteristik penciptaan yang sama dan tunggal. Jika kami menggunakan api ini saat kami menempa senjata dan harta, kemungkinan mereka mendapatkan kesadaran akan meroket. Dimungkinkan juga untuk menggunakan api ini dalam teknik lain yang memerlukan jalur kehidupan tertentu. Mata Dion bersinar. Baik teknik keluarga Florence maupun teknik cloning tingkat ilahi yang dia andalkan pada jalur seperti itu. Ini berarti dia bisa memperkuat klonnya dengan api putihnya tanpa harus memahami teknik keluarga Florence. Selain itu, ini juga akan menurunkan persyaratan bahan klon. Kemampuan manifestasi benar-benar tidak ada habisnya. Tidak heran mereka begitu sulit untuk dipahami. Api hitam kami adalah kekuatan ofensif kami yang terbesar, karena meskipun api putih kami dapat menghasilkan kehidupan. Api Anda menghasilkan kehancuran. Alasan mengapa ciptaan kami dapat bertahan tanpa kami adalah karena mereka dapat menyerap energi ke dalam diri mereka sendiri. Oleh karena itu, api hitam juga dapat meningkatkan kemampuan penghancurannya.
Hal ini membuat api ini memiliki karakteristik yang berlawanan dengan api putih kami. Keduanya dikenal sebagai api abadi, namun karakteristiknya ditampilkan dalam mode yang berbeda. Dengan semua informasi yang dia peroleh, bahkan Dion pun merasakan kepalanya meledak. Ini jauh lebih sulit daripada teknik tingkat dewa. Faktanya, ini adalah pertama kalinya Dion menganggap sesuatu di jalur jiwa sulit, ini benar-benar baru baginya. Bagaimana dengan kilat dan matanya? Dion telah mendengarkan manifestasinya berbicara tentang 4 lingkaran cahaya selama berminggu-minggu. Tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang keduanya. Entah itu pagoda senjatanya yang relatif lurus ke depan, atau mahkota dan apinya, dia telah menyentuh semuanya kecuali semuanya. Mata hanya muncul di dalam 6 lingkaran cahaya terlebih dahulu karena bahkan kekuatan langit pun tidak bisa menyembunyikannya. Petir itu hanya muncul karena kau menyaksikan lahirnya harta karun dari 33 surga. Merupakan suatu berkah karena topeng dedalu petirmu habis dengan sendirinya. Seandainya Anda mulai memahami warisan di dalamnya, Anda akan mengagetkan petir dan menyebabkan bencana. Mengenai mata, tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menggerakkannya. Faktanya, itulah alasan mengapa kamu gagal memahami kebenaran di balik avatar busur selama kesengsaraan Dewa Perang. Rahasia untuk memahami busur bergantung pada mata, tetapi kamu belum siap. Dion tidak melewatkan perubahan manifestasinya. Selama ini, dia menyebut mereka sebagai satu entitas. Tetapi setelah pertanyaannya, dia terus-menerus menyebut Dion seolah-olah dia adalah makhluk yang terpisah. Tiba-tiba, perwujudannya berkilauan, meredup perlahan. Jika Anda ingin memahami petir, masuklah ke alam formasi Dao terlebih dahulu dan gunakan kesengsaraan Anda untuk mengisi bahan bakar Lightning Willow Mass. Jika kamu ingin memahami mata, arahkan muridmu ke alam sutra takdir, atau temukan 2 harta karun dari 33 surga, mata kiri surga dan mata kanan neraka. Tubuh fanamu tidak akan mampu bertahan jika kamu tidak memahaminya. Dengan kata-kata terakhir itu, perwujudannya lenyap. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1325 dimulai. Dion berkedip, menemukan dirinya kembali ke dunia batinnya. Hal pertama yang dilihatnya adalah Madeline yang sedang bermeditasi, memancarkan cahaya Dewi Absolut. Perasaan ilahi tubuh utamanya segera mendeteksi bahwa fase ketiga telah dimulai. Tampaknya 2 minggu ini berakhir tepat pada waktunya. Dion tersenyum pahit ketika dia menyadari bahwa kehadirannya telah turun dari level kaisar bawah kembali ke level raja puncak. Sejujurnya, dia mengira kehadirannya akan dihilangkan seluruhnya, jadi mengejutkan bahwa kehadirannya masih ada di sini. Dia ingat bahwa kehadirannya hanya mencapai level ini karena Luna. Jadi, logikanya, karena dia bergantung pada orang lain, jalan baru yang dia pilih tidak akan mengizinkan hal seperti itu. Namun sepertinya pemahamannya masih dangkal. Atau, Dion tenggelam dalam pemikirannya yang mendalam. Sebelum dia menyelesaikan pemikirannya, mata Madeline terbuka. Kilatan di matanya begitu tajam sehingga Dion nyaris mengelak secara refleks. Dia tidak langsung mengatakan apa-apa, sebaliknya, dia melihat ke arah Dion dengan tatapan aneh di matanya. Apakah kehadiranmu meningkat lagi? Dia berkedip, merasa tidak percaya. Dia selalu percaya pada suaminya ini, tetapi ada beberapa hal yang sangat di luar kebiasaan sehingga tidak dapat diterima bahkan oleh dirinya sendiri. Dion sudah dianggap sebagai orang termuda dalam sejarah modern yang memahami kehadiran tingkat kaisar. Semua yang lain setidaknya adalah pakar Sudo Dao. Namun dia bahkan bukan orang suci ketika dia memahaminya. Perubahan kualitatif yang dialami seseorang di alam surga bahkan lebih dibesar-besarkan begitu seseorang memahami energi yang penuh teka-teki. Pemahaman akan hukum surgawi itulah yang membuatnya lebih mudah untuk memahami suatu kehadiran. Selain itu, kita harus ingat bahwa kehadiran tingkat kaisar tidak mungkin dipahami, menurut norma, oleh mereka yang tidak memerintah atau bukan bagian dari eselon atas dari sekte atau klan Dewa Kaisar. Namun, Dion bukan saja tidak memerlukan penguasaan hukum surgawi ini, dia bahkan belum membangun klan Dewa Kerajaan yang sebenarnya. Faktanya, apa yang disebut kekaisarannya bahkan tidak memenuhi persyaratan untuk sekadar klan Dewa. Dion mengerutkan kening. Tidak, itu benar-benar membuat kami, kata-katanya terhenti. Apa yang sedang terjadi? Lebih lemah, alis Madeline terangkat. Jika bukan karena disposisi dewiku, akan sangat sulit untuk bernapas di sekitarmu saat ini. Dion segera mencoba menarik kembali auranya sebanyak yang dia bisa, tetapi dia tidak dapat menahannya sekeras apapun dia berusaha. Karena tidak dapat memahaminya, Dion mengirimkan kesadarannya dan Madeline dengan sebuah pemikiran. Saat itu juga, Madeline menghela napas lega seolah beban telah terangkat dari bahunya. Sepertinya kami tidak bisa menghindarinya karena itu adalah dunia batinmu, aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu melakukannya. Madeline berkata sambil tersenyum, berdiri dari tempat tidur mereka untuk berpakaian. Dia hanya bisa menghela nafas. Setelah dia terbangun dari luka-lukanya, 3 meridian baru dan terbentuk sempurna ditambahkan ke 108 miliknya.
Karena faktanya dia baru saja menembus alam celestial, meridian tambahan harus melalui penempaan alam dasar, pembentukan meridian. Alam pengumpul esensi, dan alam suci sekaligus. Ini adalah sebagian besar alasan mengapa situasinya begitu mengerikan. Semakin lama seseorang dalam berkultivasi meminum pil tersebut, semakin banyak rasa sakit dan kesulitan yang harus dijalaninya. Ketika tiba giliran Amporae yang mengambil miliknya, ketidakmampuan selama 1 dekade mungkin merupakan perkiraan yang rendah. Namun, Madeline menganggap semua itu sepadan karena evolusi terbesar adalah konstitusinya. Sama seperti Dion, semua konstitusi dewa memiliki tingkatan berturut-turut yang harus dilewati. Faktanya, cobaan yang dialami Madeline dan Ri sama sulitnya dengan cobaan Dion. Tubuh berlian Titan memiliki tahap permata, tahap mes, dan terakhir tahap sutra. Namun, untuk mencapai tahap sutra saja memerlukan akumulasi seumur hidup dan sejumlah sumber daya yang mematikan pikiran. Jika bukan karena jiwa Dion sekali lagi menegaskan dominasinya, Dion akan tetap berada di panggung permata belaka. Mungkin dia hanya akan maju ke tahap mes setelah meminum buah dan pil nadi. Sebenarnya, jika Dion masih berada di tahap permata, dia bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk memperjuangkan buah nadi dan dengan demikian pasti masih berada di tahap permata. Begitulah ironi dunia persilatan. Jelas sekali, Madeline tidak beruntung memiliki jiwa yang sombong. Jadi, sama seperti orang lain, dia terpaksa memulai dari tahap pertama dan perlahan-lahan meningkat. Karena alasan inilah kehebatan sebenarnya dari dirinya dan konstitusi Ri belum terlihat. Perbedaannya adalah Ri memiliki roh pohon kuno yang membimbingnya, sedangkan Madeline tidak memiliki siapapun. Hanya setelah mendapatkan 3 meridian baru, Madeline tiba-tiba merasakan rantai pada konstitusinya mengendur, tetapi kemudian Dion menyala sekali lagi. Dia merasa sedih, namun, masih ada harapan. Daun teh nafas tanpa pamrih dari surga sangat sesuai dengan kondisi tubuhnya. Meskipun perkembangannya tidak secepat Dion, dia merasa telah membuat kemajuan besar yang tidak pernah dia duga. Karakteristik kehidupan dan reinkarnasi dari apinya dimasukkan ke dalam peningkatan ini, mencapai ketinggian yang baru dan menarik. Dia bisa melihat jalan menuju perbaikan. Melihat ekspresi wajah istrinya yang penuh tekad, Dion hanya bisa tertawa kecil. Dia salah paham, dia tidak lebih berbakat darinya, sepertinya jiwanya sendiri yang mengendalikan hidupnya. Pertanyaan sebenarnya adalah, bagaimana dia akan mengikuti jalur baru perwujudannya dan dia memutuskan jika ada penumpang yang sombong di dalam kendaraan mereka. Kalian berdua tidak bisa tetap melakukannya kan? Fase ketiga sudah dimulai. Sabona menerobos masuk ke kamar pasangan itu tanpa mengetuk, palu merahnya yang besar melambai. Tapi, ketika dia melihat Dion berkaki telanjang dan Madeline setengah berpakaian, wajah kecilnya memerah. Pakai beberapa pakaian, Sabona melampiaskan rasa malunya sebagai kemarahan, mengayunkan palunya ke arah Dion. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1326 satu orang. Ekspresi tidak percaya menyelimuti wajah Dion saat dia melihat ke arah wanita gila ini. Menurut dia, apa yang akan dia lihat ketika dia datang ke sini tanpa pemberitahuan sebelumnya? Palu Sabona bahkan tidak mencapai Dion. Sebuah penghalang tak berbentuk terpancar hampir 2 meter dari tubuhnya, memantulkannya ke belakang dan menyebabkan dia menabrak dinding. Beruntung bagi Dion, mesin perang ini dibuat di pesawat abadi sehingga tabrakan sekecil itu tidak akan merusaknya. Sabona yang kebingungan meluncur ke bawah dinding dan terjatuh, wajahnya semakin memerah. Madeline menghela napas, mengenakan sisa pakaiannya dan membantu Sabona berdiri. Kakak, Sabona mulai terisak seperti gadis kecil. Dia menindasku, Dion merasakan sakit kepala. Bukankah gadis kecil ini sudah hampir berusia 100 tahun sekarang? Bagaimana karakter seperti itu bisa diandalkan di medan perang? Akan lebih baik jika dia membiarkannya tetap di dalam menara. Lebih buruk lagi, dia tampaknya tidak mengambil satupun kemampuan kerajinan nenek moyang kurcacinya. Menurut Madeline, dia belum pernah memalsukan senjata seumur hidupnya. Nasib yang sangat buruk, mendapatkan semua gen yang menghambat pertumbuhan, namun tidak ada satupun keterampilan yang menyertainya. Ditambah lagi, dia jelas-jelas sudah marah jika dongeng dunia fana bisa dijadikan acuan. Sejujurnya, Dion bersikap lunak padanya. Semakin jauh dari tubuhnya, konstitusi cermin peraknya diproyeksikan, semakin lemah kemampuan reflektifnya. Untuk seseorang yang baru berada di sekitar orde kelima atau keenam dan bahkan belum menstabilkan budidaya mereka di alam surga, jika Dion membiarkannya menyerang tubuhnya secara langsung. Apalagi hanya refleksi 100%, kekuatannya akan meningkat lebih jauh lagi. Dulu ketika Dewa Sejati Falkor meninju Dion dan menderita kekalahan, Dion dengan cepat mengalihkan energinya ke tipe berani, menyebabkan Falkor mengalami refleksi hampir 2 kali lipat. Namun, setelah dia memperoleh 9 meridian tambahan, Dion dapat mengulangi prestasi ini dengan energi konvensional. Kita hanya bisa membayangkan efek yang dimiliki Ki tipe tebal saat ini. Ya,
Madeline mengelus kepalanya seperti seorang ibu yang penyayang. Dia menindasmu, dia orang yang sangat jahat. Dion cemberut, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Baru sekarang dia memahami dinamika kehidupan keluarganya ketika dia dan Madeline memiliki anak. Dia tidak akan pernah menang lagi. Sambil berpikir, mata Dion memancarkan warna emas dan celana olahraga hitam yang nyaman dan kotoran putih bersih muncul di tubuhnya. Kamu benar, sudah waktunya kita pergi. Beberapa bulan terakhir ini merupakan masa yang sulit bagi para jenius yang memasuki dunia mistik. Pencarian kastil fase ketiga bahkan lebih sulit dibandingkan dua fase sebelumnya. Kastil fase ketiga tidak hanya terletak lebih tinggi di langit, bahkan beberapa ribu kilometer, tetapi juga memiliki beberapa penghalang untuk memasuki fase kedua yang tidak dimilikinya. Sementara kastil fase kedua hanya memiliki 50 boneka yang harus dilewati, fase ketiga menempatkan para jenius melalui uji coba lain, benar-benar sesuai dengan nama api emasnya. Alih-alih atmosfer menjadi lebih dingin saat terbang lebih tinggi, malah menjadi lebih panas hingga tingkat yang hampir tak tertahankan bahkan bagi mereka yang mengikuti dao api. Selain itu, terdapat berbagai api unik yang melayang di udara. Meskipun tidak ada yang melampaui alam api surgawi, mereka semua sangat kejam. Merasakan niat api yang kuat yang tersimpan di dalam berbagai jenius, mereka ingin menelannya sendiri, mencari jalan ke tingkat yang lebih tinggi. Ini hampir tidak pernah terjadi di dunia persilatan. Biasanya para penggaraplah yang berusaha melahap api, tetapi siapa yang tahu hal sebaliknya juga mungkin terjadi. Pada akhirnya, banyak orang bodoh yang meninggal secara tidak wajar. Menyebabkan kobaran api yang sudah menyusahkan itu menjadi semakin ganas. Beberapa bahkan berevolusi, mengambil bentuk binatang buas yang melipat gandakan kekuatan mereka beberapa kali lipat. Banyak yang mengira hal ini tidak akan ada habisnya, dan ada pula yang berpikir lebih baik menyerah saja. Bahkan jika mereka berhasil mencapai kastil. Bagaimana mungkin bertarung dalam lingkungan seperti itu? Tidak ada gunanya mengambil risiko menyinggung dewa sejati hanya dengan kehilangan nyawa seperti ini. Namun, banyak yang terus maju. Merekalah yang diberi pahala. Entah bagaimana, api tirani tidak berani melangkah dalam radius 100 km dari kastil langit fase ketiga yang megah. Tidak ada percobaan lebih lanjut, juga tidak ada bahaya lebih lanjut. Yang ada hanya terletak sebuah pintu kayu megah dengan 13 lubang kunci, menunggu untuk digunakan. Seolah-olah mereka telah membicarakan rencana mereka sebelumnya, mereka yang telah melewati badai untuk sampai di sini semua berjaga di depan pintu besar. Di belakang mereka, kastil langit fase ketiga berkilauan dengan api biru, emas, hitam dan perak. Tampaknya sangat halus sehingga jika bukan karena panas yang membakar kulit yang dihasilkannya, orang mungkin mengira itu tidak ada sama sekali. Kastil itu membentang ratusan meter ke segala arah dan hanya setelah melihatnya, seseorang akan mengerti bahwa ini bukan hanya sebuah kastil. Itu adalah inti dari seluruh dunia mistik ini. Seperti ini, sekelompok orang jenius yang berjumlah hampir 10 orang berdiri dengan niat membunuh di tatapan mereka, menunggu kedatangan satu orang. Sama seperti sebelumnya, Dion mengambil waktu. Dia perlahan mengumpulkan murid-murid sekte Flaming Lily, membiarkan mereka memasuki menara satu persatu. Sekarang setelah fase ketiga dimulai, banyak dari mereka berada dalam bahaya kematian. Jika bukan karena berbagai tindakan pencegahan yang diambil Dion, itu pasti sudah lama sekali. Namun, dia menepati janjinya untuk memastikan mereka semua selamat. Sedangkan untuk uji coba dengan api. Apinya bahkan tidak mendeteksi Dion dan sekutunya, jadi bagaimana mereka bisa menimbulkan masalah bagi mereka? Tak lama kemudian, Dion melihat pemandangan yang cukup lucu. Sekitar 10 orang jenius duduk di depan pintu dan menunggu kedatangannya. Dia bertanya-tanya bagaimana reaksi mereka jika mereka menyadari dia memiliki lebih dari 50 orang bersamanya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1327 pedang tipis. Tentu saja, Dewa Emas ada di sana bersama keempat pelindungnya. Lalu ada Dewa Sejati Tatsuya, meski Falkor tidak terlihat. Selain itu, ada 3 pangeran dari Sekte Teratai Api dan 2 saudara perempuan dari Sekte Kelahiran Kembali Api. Selain orang-orang yang dianggap Dion sebagai ancaman tertinggi, ada Blithe dan Wilder yang sekarang sudah sembuh. Tidak terlalu mengejutkan bahwa Wilder dalam kondisi sehat sekarang, lagi pula, sudah lebih dari setahun sejak kejadian itu. Tapi, dia tidak lagi memiliki kedua pelindungnya mengingat mereka mati karena skema Dion. Namun, Blithe memang membawa 2 pelindung langit puncaknya. Terakhir, ada 3 talenta dari Sekte Gagak Emas yang baru saja masuk ke alam surga. Louis, yang entah kenapa melihat Dion sebagai saingan, Meagan dan Angelica yang mengenakan baju besi emas tipis yang tidak menginginkan apapun selain membayar kembali Madeline atas rasa malu yang dideritanya hari itu. Secara keseluruhan, ada 18 orang yang berhasil mencapai titik ini. Dion harus menghargai kegigihan mereka, tetapi dia tidak menganggap serius banyak dari mereka. Selain mengawasi keanehan dari Sekte Gagak Emas, dia benar-benar hanya perlu mengkhawatirkan para dewa dan para dewa puncak.
Tepat ketika kelompok jenius akan mulai mencibir tentang kurangnya kehadiran Dion, menara Demon Sage meledak dalam ukuran, menjulang bahkan lebih tinggi dari kastil langit di belakang mereka. Itu memancarkan aura kuno, penuh dengan penguasaan mutlak. Banyak yang segera menyadari bahwa mereka sama sekali tidak dapat menentukan nilai pasti dari harta karun ini. Dion berjalan keluar perlahan. Selain bayi-bayi terbaik yang bersaing memperebutkan tempat di bahu dan pelukannya, Madeline berdiri tepat di sisi kanannya. Di sebelah kirinya, ada Yandere. Adapun Flaming Lily Sekpik Celestial terakhir kali, selaras dengan harapan dan keinginan Dion, dia menolak untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Senyum menutupi wajah tampan Dion, mengamati kerumunan orang jenius dengan ekspresi tenang yang tiada taraf. Namun, ekspresi tenang Wilder tidak terlihat. Dia telah tenggelam dalam kebobrokan sejatinya tanpa syarat. Dia tampak tidak berbeda dengan binatang buas yang menunggu untuk dilepaskan dari tali pengikatnya. Dia memasukkan terlalu banyak pembuluh darah rahasia yang tidak dapat ditangani oleh tubuhnya ke dalam dirinya sendiri. Yang kecil bergumam, selalu ada harga yang harus dibayar untuk melawan surga. Ini miliknya. Pada saat inilah Dewa Goldin melangkah maju, senyum tipis di wajahnya. Dewa sejati Sacharo, apakah kita perlu bertarung? Bahkan jika Anda membawa semua murid Sekte Flaming Lily bersama Anda, pihak kami memiliki Celestial Puncak paling banyak. Anda sangat mengetahui siapa yang akan menang. Saya hanya meminta Anda membagikan kunci menuju fase ketiga dengan adil. Tidakkah kamu pikir kamu sudah menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah? Oh, dan bagaimana saranmu agar aku mendistribusikannya secara adil? Dion bertanya karena penasaran. Sederhana. Ada 11 Peak Celestials di sini, 12 jika kita menghitung permaisuri Yandere. Kita akan membagikan kuncinya kepada mereka dan kita semua bisa memperebutkan satu kunci yang tersisa. Senyum Dion cerah. Betapa murah hatimu, bahkan tidak memperhitungkan dirimu sendiri. Sungguh, sikap seorang pemimpin sejati. Bagaimana mungkin Dion tidak memahami tujuan di balik ini? Dewa Goldin khawatir tentang Fury Lotus dan Flame Rebirth Peak Celestials yang berbalik melawannya. Jadi, sebaliknya, dia mengusulkan rencana ini untuk membawa mereka keluar dari pertempuran secara langsung. Hal ini juga melumpuhkan rencana Dion untuk memanfaatkan bantuan yang dia berikan kepada mereka berlima pada percobaan awal pertama. Itu pintar, namun, senyuman Dewa Emas pasti akan membeku. Sayangnya, saya tidak punya niat untuk mengeluarkan apa yang telah saya peroleh. Saya memiliki kuncinya karena keahlian Anda tidak setara. Dion maju selangkah, aura gagah beraninya menindas orang-orang di bawah. Ekspresi sedikit muram mewarnai wajah orang-orang yang berdiri di depan pintu 13 kunci itu. Siapa di antara mereka yang tidak terlalu dihargai oleh sekte dan klannya? Jadi bagaimana kehadiran Dion bisa menembus pertahanan mereka dan berdampak pada mereka? Momentum Dion berada pada titik terkuatnya. Dia benar-benar berniat untuk menghadapi semuanya dan dia memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Ini bukanlah keyakinan palsu, seolah-olah dia memiliki kepastian mutlak di masa depan. Mau tak mau mereka bertanya-tanya, bagaimana dia bisa menjadi lebih sombong dari sebelumnya? Pada saat inilah mata Yandere bersinar. Sebuah pedang yang lebarnya hanya setengah jari muncul di tangan mungilnya dan segera dilapisi dengan api abu-abu yang secara paksa membuat siapapun yang melihatnya mundur selangkah. Dion bahkan tidak sempat berbalik sebelum pedang menembus jantungnya, membanjiri tubuhnya dengan api tirani ini. Mata Madeline membelalak kaget. Bayi-bayi binatang buas yang bertengkar satu sama lain bahkan tidak menyadari apa yang terjadi sampai pedang tipis itu muncul di sisi lain tubuh Dion. Di bawah, mata Dewa Emas menyipit dengan cahaya yang menyeramkan, senyuman seorang pria yang berdiri di puncak dunia menghiasi orang-orang di sekitarnya. Keluarga emas dan gagak mereka adalah pewaris sejati dunia ini, meskipun klan Dion kuat. Lalu kenapa? Bagaimana mereka bisa tahu siapa yang membunuhnya di sini jika jiwanya tidak bisa mengirimkan pesannya? Adegan itu hening. Sebenarnya, kematian dewa sejati merupakan hal yang tragis bagi sebagian besar orang. Mereka adalah para jenius yang secara praktis dijamin akan menjadi eksistensi tinggi di masa depan. Kematian seseorang dalam usia muda bukan hanya sebuah tragedi bagi mereka, tapi sebuah tragedi bagi dunia persilatan secara keseluruhan. Meski tidak terucapkan, eselon atas dunia persilatan sangat menyadari bahaya yang mengancam mereka semua. Di tengah perebutan keuntungan dan keunggulan, sebuah benih kecil di benak mereka mengatakan bahwa usaha mereka tidak ada artinya. Dunia fana berada di ambang kehancuran dan orang-orang yang dapat menyelamatkannya adalah para jenius yang secara tidak sengaja dibasmi, satu demi satu, demi apa yang mereka sebut sebagai keuntungan. Pikiran manusia itu serakah dan berbahaya. Namun tindakan terang-terangan yang melukai diri sendiri sudah melewati batas, dan mereka mengetahuinya. Namun, mereka tetap melakukannya. Ketika orang-orang di bawah melihat Yandere, seorang wanita yang mungkin sudah lama tidak dikenal Dion, tetapi telah membantu dengan kemampuan terbaiknya.
Sebenarnya memutuskan untuk menikamnya dari belakang atas nama keuntungannya sendiri, perasaan tidak nyaman membengkak di hati mereka. Selain Wilder dan God Goldin yang sangat senang dengan apa yang mereka lihat, wajah semua orang menjadi gelap karena sikap mereka yang tidak tahu malu. Bahkan jika mereka ada di sini untuk melawan Dion dan memanfaatkan jumlah mereka, ini masih dalam batas yang dapat diterima di dunia persilatan. Sekalipun mereka menang, mereka tidak punya rencana untuk mempermalukan atau membunuh Dion sedikit pun. Namun, orang-orang ini sebenarnya telah merencanakan hal tersebut. Di dalam menara Demon Sage, sekitar 50 murid di dalamnya melihat kengeriannya. Bukankah itu kakak senior pertama mereka? Wanita yang mereka semua hormati? Apa yang dia lakukan? Bahkan Kali yang sempat menjalin hubungan rumit dengan Dion merasa hal itu keterlaluan. Di kehidupanmu selanjutnya, pahamilah siapa yang bisa dan tidak bisa kamu sakiti. Dewa Emas berkata dengan ringan, "Jangan khawatir, aku akan menjaga istrimu dengan baik selama kamu tidak ada." Tentu saja Christian ketiga tidak berniat mengeluarkan Madeline. Namun, dia masih sangat tertarik dengan apinya. Jika dia menerimanya, dia akan mampu mengurangi kerugian dalam mendapatkan Sovereign Flame setelah menerobos ke alam celestial. Kalau begitu, dia akan menaikkan dirinya ke level dewa sejati dan mungkin bahkan lebih tinggi lagi untuk bisa berhadapan dengan para jenius kuadran luar yang lahir dengan sendok berlian di mulut mereka. Tubuh Dion layu. Dia sepertinya tidak bereaksi saat dia melihat ke bawah ke arah pedang tipis di dadanya. Mata Madeline berkaca-kaca, berdiri tak bergerak. Aku bertanya-tanya. Dion bergumam pada dirinya sendiri, apakah menyenangkan menjual teman-teman muridmu? Yandere tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya meneruskan api abu-abu malangmu ke tubuh Dion. Tapi ini bagus, kata Dion sambil sedikit tersenyum. Aku setengah menduga bahwa pengkhianat di antara kalian adalah murid yang berperingkat lebih rendah. Karena itu aku tidak hanya akan sangat menikmati memeras informasi apapun yang kamu miliki, pasti ada banyak juga. Pada saat inilah Yandere tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1328 dengan santai. Dia mencoba mencabut pedangnya dan menyerang kepala Dion secara langsung, tetapi dia menemukan tangannya tidak bergerak sedikit pun. Tangan Dion terjepit erat sehingga dia merasa tidak mungkin, tidak peduli seberapa keras dia menarik, memutar, dan bahkan mendorong, dia tidak mau bergerak. Saat dia hendak mengedarkan energinya, menyadari kekuatan tubuhnya tidak cukup, kalung yang tergantung di lehernya tiba-tiba terlepas. Sebelum dia bisa bereaksi, kehadiran yang mirip dengan gunung iblis turun dari atas. Di bawah pandangan semua orang, Dion layu menjadi bunga, menghilang tertiup angin sebagai bintik abu-abu, namun, entah bagaimana Yandere kesulitan bernapas. Kakinya menjuntai di langit, tapi dia tidak bisa bergerak untuk mencakar tangan tak kasat mata yang tergantung di lehernya. Kehadirannya terlalu dahsyat. Rasanya seperti mengalir ke pembuluh darahnya, mendinginkan aliran darahnya secara langsung. Pada saat itu, pisau tajam Ki memotong tulang punggungnya. Karena tidak dapat menggerakkan otot-ototnya dan tidak dapat mengedarkan energinya, tubuhnya menjadi lemas saat aliran Ki penyegel yang menyilaukan memasuki dahinya. Di bawah tatapan kaget semua orang yang hadir, Dion yang mati muncul kembali, tangannya yang besar dengan kuat meremas leher ramping Yandere. Senyuman tipis muncul di wajahnya seolah-olah dia sedang melihat badut yang menari. Kepala Yandere, satu-satunya bagian tubuhnya yang tampak berfungsi dengan baik lagi akhirnya menunjukkan perubahan ekspresi yang sebenarnya. Dia benar-benar ketakutan. Baru pada saat itulah orang-orang di sekitar memahami bahwa air mata Madeline bukanlah tentang kematian Dion, melainkan tentang pengkhianatan terhadap kakak seniornya. Dia begitu yakin akan kemampuan bawaannya untuk membaca kemurnian dan ketidakmurnian orang lain sehingga dia pun skeptis ketika Dion memberitahunya bahwa hal ini akan terjadi. Tapi, melihatnya terungkap persis seperti itu membuatnya sulit untuk diterima. Sayangnya bagi Madeline, Yandere adalah tipe orang terburuk yang pernah ada. Dia tidak merasakan ketidakmurnian apapun dalam dirinya karena Yandere tidak memiliki rasa bersalah yang tersisa. Dia dengan santai menjual teman-temannya dan membunuh orang-orang bahkan dengan satu bayangan saja yang sampai ke hatinya. Ekspresi santai muncul di wajah Dion. Bagaimana? Suara Yandere yang sangat lemah terdengar. Dia ingin mengalihkan perhatian Dion sehingga dia bisa mengumpulkan api di matanya dan memberikan pukulan fatal. Bahkan jika dia akhirnya menjadi buta, itu tidak sia-sia. Dion mengangkat alisnya seolah sedang melihat orang idiot. Kamu terlalu bodoh. Pertama-tama, ketika aku menyerahkan semua susunan teleportasi Grandmaster untuk digunakan, sementara itu masuk akal bagi Sabona, mengingat kepribadiannya, untuk tidak menggunakannya untuk bergabung dengan kami. Kamu sama sekali tidak bertanggung jawab sebagai yang pertama kakak senior melakukan hal yang sama dengan sangat cepat menjadi jelas bahwa alih-alih menggunakan Arai untuk bertemu dengan saya. Anda pergi menemui orang lain. Sialnya bagimu, aku sadar bahwa kamu segera menggunakan susunan itu namun tidak muncul di hadapanku.
Mungkin jika aku tidak terjebak di Gunung Perak Kasar selama beberapa bulan, aku akan disergap sejak awal. Tapi tidak apa-apa, kata Dion sambil mengangkat bahu. Mungkin aku salah dan kamu malah menggunakan pengetahuan yang kamu miliki sebagai murid Sekte Flaming Lily untuk pergi ke semacam gudang harta karun yang dipetakan. Akan sedikit tidak tahu malu jika kamu menggunakan sumber dayaku sedemikian rupa, tapi aku sudah melakukannya. Terbiasa berurusan dengan murid-murid Sekte Flaming Lily yang tidak tahu malu. Orang-orang yang berada di dalam menara Demon Sage tersipu malu. Dion telah berusaha keras untuk membantu mereka demi Madeline, namun ketika dia menghadapi musuh dari semua sisi di ngarai iblis, tidak ada satupun dari mereka yang maju untuk membantu. Lalu ada Kali yang merasa lebih malu dari mereka semua. Dia benar-benar terbiasa menghadapi sisi tak tahu malu dari para murid ini. Tapi kemudian, yang lebih aneh lagi adalah kamu menyetujui rencana bodohku untuk memasuki kastil fase kedua tanpa ragu-ragu. Sekali lagi, itu adalah sesuatu yang aku harapkan dari Sabona. Tapi darimu, juga menjadi cukup jelas bahwa kamu tidak begitu peduli pada sesama muridmu karena bukan saja kamu tidak meminta mereka satu kali pun selama 6 bulan yang kamu habiskan di menaraku. Bahkan Sabona lah yang menanyakan kesejahteraan Madeline dan bukan kamu. Sejujurnya, kamu benar-benar kakak senior pertama tingkat atas. Dion menggelengkan kepalanya sambil tertawa kecil. Apa gadis ini mengira dia adalah mata-mata tingkat atas? Dia meninggalkan begitu banyak celah di mana-mana. Tapi tentu saja, Dion mengangkat bahu lagi, mungkin itu hanya kepribadianmu. Pendiam, tidak berperasaan. Namun, itu bagian yang aneh. Mengapa kamu bersikap begitu tidak berperasaan sekarang ketika istriku bersumpah betapa kamu telah membantunya? Bertanya-tanya apa alasan seseorang dengan hati yang hitam harus begitu peduli pada istriku? Tidak mungkin kamu berencana memanfaatkan kepolosannya demi keuntunganmu sendiri. Bukan, mata Dion berubah menjadi pembunuh saat cengkeramannya di tenggorokan Yandere menegang. Aku bersedia untuk tetap memberimu keuntungan dari keraguan itu, tapi kamu secara praktis meludahi wajahku selama fase kedua. Apakah kamu pikir aku tidak bisa mengatakan bahwa kamu menggunakan pedang? Apa gunanya cambuk bagi seorang pendekar pedang jika itu bukankah untuk menunda saya mengambil 13 kunci? Satu-satunya hal cerdas yang kamu lakukan dalam 2 tahun terakhir ini adalah tidak menyerangku sendiri. Karena kalau kamu pasti sudah mati. Dion mengangkat jari-jarinya dengan cepat, memasukkannya ke dalam rongga mata Yandere, dan menghancurkan penglihatan apapun yang tersisa. Bahkan pada akhirnya, kamu memilih dengan buruk. Hal yang paling aku takuti di dunia ini adalah api. Jeritan Yandere yang menyedihkan memenuhi udara panas. Sambil berpikir, Dion melemparkannya ke ruang bawah tanah menara di sel tepat di samping 3 jenius Kitsune. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1329 waktu. Dulu ketika Yandere menghabiskan waktu berhari-hari mencoba mendapatkan cambuk, Dion menjadi yakin dengan analisisnya. Jelas sekali bahwa dia mencoba untuk menunda mereka mencapai lantai paling atas. Pada akhirnya, dia berpikir bahwa dia telah melakukan pekerjaannya dengan cukup, tidak percaya sedikit pun bahwa Dion akan menyelesaikannya tepat waktu. Tapi, siapa sangka Dion akan menyelesaikan semuanya dalam waktu kurang dari setengah jam? Siapa orang pertama yang menunjukkan keterkejutan atas kecepatannya? Bukankah itu Yandere? Wanita itu mengira dia licik. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk mencapai harta pedang di kejauhan, tetapi dia juga tahu bahwa mengingat kepribadiannya, meminta bantuan Dion tidak akan sejalan. Setelah Dion menetapkan preseden untuk hanya membantu Sabona karena barang yang diinginkannya berguna baginya, Yandere menjadi yakin bahwa Dion tidak akan membantunya begitu saja. Jadi, dia tidak punya pilihan selain mengambil cambuk, berpikir bahwa Dion tidak tahu senjata apa yang dia gunakan dan Sabona terlalu berpikiran sederhana untuk menyadari bahwa tindakannya aneh. Ketika Dion menggunakan tombak Ki untuk mengambil hartanya, dia menjadi lebih yakin dengan rencananya. Karena dia bukan seorang pendekar pedang, dia tidak akan bisa mengatakan bahwa dia juga menggunakan pedang hanya dengan melihatnya. Inilah mengapa dia bertindak begitu berani. Sial baginya, Dion adalah ahli senjata. Bahkan sebelum dia membangkitkan keinginan ini, hanya karena manifestasi pagoda senjata miliknya, dia mampu memahami senjata hingga tingkat yang lebih dalam. Bagaimana hal seperti itu bisa lolos darinya? Pada akhirnya, Yandere kalah sejak awal. Dengan dia yang sekarang tersegel sepenuhnya, tindakannya bukan lagi miliknya. Sekarang, di mana kita tadi? Dion muncul di sisi istrinya sekali lagi, senyum kecil di wajahnya. Dion merasakan 18 pasang mata tertuju padanya. Selain orang-orang di sisinya, para jenius yang berdiri di depan pintu masih berusaha memproses apa yang telah mereka lihat. Terlalu sulit untuk menerimanya. Meskipun Yandere hanyalah puncak surgawi tingkat kelima atau keenam, satu-satunya individu yang berani mengabaikan hal itu adalah dewa dan dewa sejati. Hal ini membuat triliunan orang memandangnya dengan kagum. Sayangnya bagi Yandere, setelah Dion mengambil harta karun pelindung kehadiran dari lehernya, dia sudah kalah.
Karena kehadirannya, dia tidak memiliki kemampuan untuk melihat melalui ki pisaunya, dan karena itu tidak dapat mengetahui di mana dia berada. Terlebih lagi, Yandere berasumsi bahwa dia menahan apinya sebelumnya hanya karena tubuh undeatnya, tanpa mengetahui bahwa api putihnya jauh lebih unggul dari miliknya. Dia sama sekali tidak takut dengan api abu-abunya. Ketika dua api mencapai ranah Dao setengah langkah, bukankah perbedaan budidaya mereka menjadi tidak relevan pada saat itu? Sejujurnya, Dion juga beruntung. Biasanya, kehadiran yang melindungi harta karun dari berbagai jenius mengambil berbagai macam bentuk. Berkat Madeline dan informasi orang dalam, dia tahu persis kemana harus mencari dan apa yang harus diambil. Bagi orang lain, kalung itu akan tampak seperti perhiasan biasa. Terlebih lagi, Sekte Flaming Lily mungkin berada di kuadran peringkat keempat, tetapi harus diingat bahwa peringkat ini sebagian besar disebabkan oleh Sekte Gagak Emas dan bukan mereka. Harta yang bisa mereka berikan bahkan kepada wakil mereka pun sangat terbatas. Jika bukan karena ini, bagaimana mungkin harta karun bisa dengan mudah diambil dari lehernya? Pada akhirnya, Dion sangat berterima kasih atas pemahamannya tentang True Weapon Wheel. Penggunaan pisau ki bahkan lebih efektif daripada menggunakan susunan penyembunyian. Yandere kehilangan momen saat dia memperlihatkan dirinya padanya. Melihat reaksi mereka, raut wajah Dion tiba-tiba menjadi menakutkan, niat bertarungnya muncul. Ayo, bukankah kalian semua bersemangat untuk bertarung? Kenapa kamu belum pindah? Suaranya menggelegar, perpaduan musik yang tidak disengaja akan menyebabkan telinga orang yang lemah mulai berdarah. Mereka yang baru saja melangkah ke alam surga merasa seolah-olah pikiran mereka akan meledak kapan saja. Mereka tidak tahu sama sekali bahwa Dion belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Beberapa tahun yang lalu, Dion telah menyebabkan 3 surgawi kelas 5 meledak hanya dengan suaranya. Saat itu, dia hanya mampu mengeluarkan 10.000 jin dari berat aslinya. Satu-satunya alasan dia tidak mencoba mengulangi prestasi ini adalah karena semua orang di sini adalah siswa surgawi kelas 1. Namun, segalanya akan berbeda jika dia memiliki teknik suara. Ekspresi Christian ketiga tidak sedap dipandang. Yandere adalah kartu truf yang telah dipelihara oleh sekte mereka selama lebih dari 1000 tahun. Dia sangat cocok untuk menjadi master sekte berikutnya hanya dalam beberapa 10.000 tahun. Setelah itu terjadi, mengingat semua tetua yang sudah mereka simpan di saku belakang mereka, ancaman dari Sekte Flaming Lily akan dihilangkan sepenuhnya. Karena alasan inilah mereka berinvestasi banyak dalam menyelidiki latar belakang Madeline. Setelah mengetahui bahwa dia didukung oleh Dion, hal ini justru memudahkan pekerjaan mereka. Dengan menggunakan tetua yang mereka tanam, mereka dapat membuat Dion tampak seperti menggunakan Madeline untuk mengambil alih sekte mereka. Selama cukup mempercayai hal itu, Madeline tidak akan pernah menjadi master sekte. Ditambah lagi, menemukan mata-mata yang berhati dingin namun tidak terdeteksi seperti Yandere hampir mustahil. Faktanya, bukan karena instruksi mereka, dia bisa saja menjadi dewa sejati palsu. Namun, untuk menghilangkan kecurigaan, eselon atas Sekte Gagak Emas memutuskan bahwa Yandere harus melakukan terobosan di Orde ke-6. Dengan cara ini, para tetua Sekte Flaming Lily akan percaya bahwa mereka meninggalkannya sendirian karena dia terlalu lemah. Dengan kebenaran tentang bagaimana setiap jenius Orde 7 ke atas dari Sekte Flaming Lily selalu mati secara misterius, kekuatan Orde 6 Yandere adalah penyamaran yang sempurna. Betapa kejamnya hal itu, sifat berdarah dingin seperti apa yang Yandere perlukan untuk dengan sengaja menghilangkan bakatnya sendiri? Apa yang dijanjikan oleh Sekte Gagak Emas padanya? Awalnya, Christian ketiga tidak bersedia melakukan tindakannya. Sebaliknya, dia ingin melakukan gerakan rahasia untuk sedikit menghalangi Dion, tapi tidak terlalu banyak. Nilainya terlalu tinggi untuk mengambil risiko seperti itu. Namun, setelah digagalkan oleh Dion dan menghadapi momentumnya, God Golden membuat keputusan terburu-buru yang menurutnya sangat mudah. Dia telah merencanakan untuk membunuh semua orang dari Sekte Flaming Lily dan kemudian menyerang mereka yang ada di sini, memastikan kebenaran masalah ini tidak bocor. Siapa yang tahu bahwa Dion telah mengetahuinya sejak awal? Pada akhirnya, akumulasi 1000 tahun lebih tersapu dalam satu waktu. Para pangeran dan putri dari Sekte Teratai Api dan Kelahiran Kembali Api saling memandang dengan tatapan yang rumit. Dewa sejati Sacharo, kami bukanlah individu yang tidak mengerti cara membayar utang, namun, kami memikul beban sekte kami di punggung kami. Roselia dari Sekte Kelahiran Kembali Api melangkah maju. Jika bukan karena ini, kami tidak akan menyinggung perasaanmu dengan mengincar istrimu dan kami juga tidak akan berdiri di hadapanmu hari ini. Sekalipun kamu kuat, kami harus berjuang. Dion tersenyum. Masalah seperti itu sederhana saja. Mereka yang berani membuat desain pada api istriku harus mati, meskipun aku memahami penderitaanmu. Namun, aku juga sadar bahwa ide itu bukan milikmu. Jika kamu bergabung dengan pihakku sekarang, aku tidak hanya akan memberikan kunci kepada kalian berlima, kamu tidak harus bertarung dalam pertempuran ini.
Kelima bangsawan itu tercengang mendengar kata-kata Dion. Mereka sepenuhnya mengharapkan dia untuk menjadi orang yang pantang menyerah. Sebenarnya, kata Dion sambil tersenyum ringan, saya juga bersedia memberikan Komet Lord Blite dan 2 kunci pelindungnya juga. Tentu saja, tidak termasuk Wilder yang kurang menarik. Selain kunci, saya akan simpan selain istriku, aku dan Sabona, masih ada 2 kunci yang tersisa. Namun, aku lebih memilih membiarkannya terbakar di neraka. Hari ini, Dewa Emas mati. Mengenai apakah kamu ingin mati bersamanya, mata Dion mengamati murid-murid sekte gagak emas yang tersisa, terserah kamu. Kata-kata Dion acuh tak acuh dan tidak tergesa-gesa. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1330 mengapa? Dewa Goldin tiba-tiba mulai tertawa, amukan api emas menyelimuti rambut pirangnya yang menyilaukan. Mata merahnya bersinar lebih mengerikan saat kehadiran raja terpancar darinya. Leluhur, tampaknya beberapa individu yang tidak penting percaya bahwa mereka lebih berharga daripada apa adanya. Api yang menyelimuti kastil langit fase ketiga berkembang ke tingkat yang lebih tinggi, membumbung tinggi dan mengubah langit biru menjadi merah. Pada saat itu, suara cekikikan samar memenuhi telinga mereka. Setelah bertahun-tahun terakumulasi, sepertinya inilah saatnya. Senyuman Dion memudar, bukan karena dia mulai gemetar seperti para jenius lain di sekitarnya, melainkan karena papan yang dia mainkan terbalik. Mempermainkan murid-murid gagak emas yang tersisa setelah menarik Blite serta para pangeran dan putri ke sisinya hanyalah permainan anak-anak. Namun, tampaknya Christian ketiga tidak mau mengambil risiko. Meskipun berpenampilan angkuh dan cerah, God Goldin adalah individu yang tertutup dan berhati-hati. Jika tidak, mengapa dia meminta Yande Vere membuka kedoknya untuk langsung membunuh Dion ketika dia memiliki keunggulan absolut dari Peak Celestials? Kini, dia menunjukkan kewaspadaan itu sekali lagi. Alih-alih mengandalkan keuntungan yang dia dan rekan-rekan muridnya miliki di dunia ini, dia langsung menggunakan kartu truf terhebatnya. Seseorang hanya perlu memikirkan kembali harimau iblis eksistensi tinggi yang tertidur untuk memahami betapa buruknya situasi ini dalam sekejap. Namun, Dion tiba-tiba menjadi sangat tenang. Meskipun senyumannya telah hilang, tidak ada kerutan yang terlihat di wajahnya. Tuan Pencipta ini membutuhkan kita karena suatu alasan. Bahkan jika dia bisa, dia tidak akan membangunkan harimau iblis yang tertidur atau makhluk tinggi lainnya yang mungkin tertidur di sini. Pikiran Dion bekerja keras. Karena dunia mistis ini telah ada selama triliunan tahun, konon eksistensi tinggi yang dilihat Dion tidak dapat ditidurkan sejak dunia ini diciptakan. Itu berarti, Tuhan Pencipta ini entah bagaimana masih memiliki kekuatan untuk memaksa keberadaan yang lebih tinggi tertidur secara permanen. Tunggu, mata Dion menajam. Pemikiran seperti itu bodoh. Jika Tuhan Pencipta ini memiliki kekuatan seperti ini, mengapa dia menggunakan metode tidak langsung seperti itu? Mampu menidurkan eksistensi yang lebih tinggi adalah kekuatan yang tidak mungkin dimiliki oleh siapapun di alam fana. Satu-satunya hal yang dapat membuat eksistensi yang lebih tinggi tertidur adalah eksistensi yang lebih tinggi itu sendiri. Ekspresi tenang Dion berubah menjadi senyuman tipis sekali lagi. Ketakutan terbesarnya telah dilenyapkan. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Tuhan Pencipta ini jarang sekali membuka dunia ini. Christian ketiga yang sudah menduga akan melihat keputusasaan di wajah Dion ternyata sangat kecewa. Bahkan ketika dia memandang ke arah Madeline, berharap bisa melihatnya memohon dan memohon untuk hidupnya, dia tidak menemukan hal semacam itu. Ketika Madeline melihat senyum ringan Dion, semua kekhawatirannya seakan hilang juga. Rosisa yang bahkan tidak bisa membuka dunia mistiknya sendiri di waktu luangnya benar-benar merupakan contoh menyedihkan. Memikirkan bahwa kamu akan membuatnya terdengar seolah-olah kamu telah mengendalikan segalanya. Suara Dion disambut dengan keheningan sebelum tawa yang terdengar seperti tulang yang saling bergesekan terdengar. Untuk menjaga rasa percaya diri sebelum kematianmu, kamu setidaknya tidak mempermalukan leluhurmu, nak. Tapi, jangan membicarakan hal-hal yang tidak kamu ketahui. Saat ini, tujuan terpenting Dion adalah menghancurkan kepercayaan lawan-lawannya dan ketakutan yang dimiliki calon sekutunya terhadap mereka. Oleh karena itu, dia akan menghancurkan fasad ini seluruhnya. Saya bertanya-tanya, kata Dion ringan. Teknik ampuh apa yang digunakan oleh Tuan Pencipta Senior untuk membuat binatang transenden setengah langkah tertidur? Tawa sang pencipta membeku. Jangan berpikir untuk membicarakan hal-hal yang tidak seharusnya kamu bicarakan. Christian meraung. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar kehilangan kesabaran. Ya ampun, aku hanya meminta petunjuk dari senior. Apakah aku tidak cukup hormat? Dion bertanya dengan senyum polos. Madeline menutupi bibir lembutnya dengan beberapa jari ramping, rasa geli terlihat jelas di matanya. Dia selalu merasa bahwa mereka yang melihat senyuman ini sungguh disayangkan. Tetap saja, bahkan saat dia menikmati pertunjukan sambil menggendong bayi-bayi binatang buas itu, yang lain panik. Binatang dengan eksistensi tinggi, mereka ada di sini, dan Tuhan Pencipta ini menidurkan mereka? Bukankah sekarang sudah selesai?
Tentu saja, Dion melanjutkan dengan acuh tak acuh. Untuk apa senior kita membutuhkan kita jika dia memiliki kekuatan seperti itu? Kamu bahkan membatasi dunia ini, tidak mengizinkan ahli Dao untuk masuk. Aku bertanya-tanya mengapa demikian. Mereka yang telah memikirkan apakah mereka harus bersujud kepada Kristian ketiga atas bantuannya tiba-tiba membeku. Itu benar. Untuk apa seseorang yang begitu kuat membutuhkan generasi muda seperti mereka? Roh yang bukan dari ras Seprite sangatlah lemah. Dan, bahkan ras Seprite pun membutuhkan wadah yang sesuai untuk menunjukkan kekuatan. Jika seseorang memiliki kekuatan untuk menidurkan eksistensi tinggi, mereka jelas akan melampaui ini. Jadi, mengapa seseorang dengan niat jahat dan memiliki kekuatan seperti ini membatasi masuknya mereka? Lagi pula, Sovereign Flame bahkan menyebabkan kabut lama yang tidak pernah keluar dari pengasingan menjadi gila. Jelas sekali, ini bukan masalah daya tarik dunia yang terlalu kecil. Katakan padaku, Tuan Pencipta Senior, tidak mungkin kamu baru berani membuka dunia ini setelah binatang buas yang dilahirkan dan tumbuh di sini mencapai akhir masa hidup mereka. Bukan, itu akan sangat memalukan bagi seseorang yang memiliki kemampuan seperti itu. Gelar yang tinggi, senyuman ringan Dion menjadi mirip dengan iblis yang turun dari langit. Dia mengerti saat dia mencapai titik ini. Saat dia melawan Loki dan Elder Daiyu, mengapa Lionel Belmont begitu percaya diri mengkhianati klannya dan memasuki sarang singa? Itu karena dia bisa membangunkan leluhurnya untuk bertarung atas namanya. Dion secara keliru percaya bahwa sang pencipta menidurkan eksistensi tinggi itu. Faktanya adalah bahwa mereka sendiri menempatkan tubuh mereka dalam kondisi mendekati kematian yang sama seperti yang dilakukan para leluhur. Dion tertawa ringan ketika dia mulai mengerti. Tidak disangka dia hampir melebih-lebihkan sang pencipta dengan selisih sebesar itu. Tentu saja, ini tidak berarti dia bisa menganggap enteng situasi ini. Tapi setidaknya itu berarti kepercayaan dirinya untuk selalu menang kali ini bukannya tidak berdasar. Ketika para ahli klan atau sekte mencapai akhir hidup mereka, banyak yang memilih untuk memasuki kondisi mendekati kematian ini. Tapi dengan membatasi sisa tenaga hidup mereka hingga batas minimum, mereka bisa memperpanjang nafas terakhir mereka. Setelah ini terjadi, yang harus dilakukan oleh sang pencipta hanyalah menggunakan yang mulia atas dunia mistis ini untuk mencegah berbagai binatang berkomunikasi dengan nenek moyang mereka untuk membangunkan mereka dari. Prestasi ini jauh lebih sederhana daripada apa yang Dion asumsikan pada awalnya dan karena alasan inilah bahkan ketika Dion memusnahkan harimau iblis. Tidak ada leluhur keberadaan tinggi mereka yang terbangun. Jadi, mengapa dunia mistis ini harus dibuka begitu lama padahal Tuhan Pencipta jelas sangat membutuhkannya? Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.